pertanyaan, kenapa ya doa-doa saya kok belum terwujud gitu ya? LOP, law of projection saya dalam tanda kutip gagal terus gitu ya, gagal maning gitu ya. Kok belum kabul nih Bunda, kenapa kayak gitu ya? Ternyata ada rahasianya. 4 hal di sini yang bisa jadi Bapak Ibu sering lakukan tanpa sadar. Karena apa? Karena gerakan kita, ya gerakan diri kita, baik pikiran, lisan, dan anggota tubuh, 88% sampai 90% itu gerakan bawah sadar. Makanya pada waktu kita sadar harus diberi banyak ilmu, harus diberi banyak amalan agar nanti bawah sadarnya menjadi membaik. Ini rahasianya Bapak Ibu ya. Nah, law of projection Bapak Ibu di Magnet Rezeki ada ya namanya jurus law of projection atau LOP. Ini adalah ruhnya atau induknya ilmu magnet rezeki. Mati lampu ya? Oh ya, enggak apa-apa, insya Allah keren ya. Bapak Ibu yang masih ada mati lampu ya Bunda Humsah ya. Di sini enggak, alhamdulillah lancar ya. Semoga lancar semuanya, mudah, amin amin ya robbal alamin. Nah, LOP ternyata Bapak Ibu ya adalah konsep bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Nah, kayak roti ya, Bunda Dina ya, dikembangkan gitu ya. Jangan bangkrut gitu ya. Jadi konsep mengembangkan diri gitu ya. Untuk menyatakan kalau pikiran dan perasaan kita itu mempunyai kekuatan untuk mencipta. Ya, jadi ternyata pikiran kita itu bisa mencipta gitu, mencipta realitas kita sendiri gitu. Nasib kita sendiri. Bismillah ya Allah yang ridhoi. Tetapi Allah bersifat mengikuti apa kata hambanya. Ana indazoni abdi. Makanya kita yang yakin nih ya, pikiran kita dan perasaan kita yang kuat nih untuk bisa mencipta nasib kita untuk jadi lebih baik. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada booster, tidak ada amalan, mana bisa kita yakin gitu ya, karena kosong gitu kan. Jadi harus diisi. Nah, malam hari ini kita isi nih, sudah isi energi Al-Waqiah berjamaah ya, dan juga sholawatan yang lainnya powerful 1 jam gitu ya, kita baca Al-Quran. Karena apa? Masuk ke gua ampuni saya mau belajar. Naik nanti, orang lain kita naikkan, kita muliakan, diri kita pun nanti ikut menaik. Menaik apa? Makomnya, hikmahnya dapat, pembelajarannya itu diraih, pembelajarannya kepegang Bapak Ibu ya. Nah, contohnya pada saat menyalahkan orang lain ya, contohnya di SHMR dicontohkan ada tas dijamret gitu ya, naudzubillah ya. Nah, kemudian memposisikan diri sebagai orang yang dikorbankan. Gara-gara penjahat itu tasku kejamret. Aku repot ngurus KTP, keluhan kan yang terjadi kan? Aku repot ngurus SIM gitu kan. Nah, pada saat seperti ini Bapak Ibu mau tarik barang itu enggak bisa. Bunda Pita saat ada kehilangan HP kemudian menyalahkan, ini nih teman saya yang ambil, ini nih siapa yang ambil, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, LOP enggak berjalan. Tetapi saat tenang, ambil nafas, lepaskan, sholat tobat, harputala ya, mungkin konsultasi kepada orang yang mampu untuk bisa diajak bicara gitu ya. Tidak ke semua orang, tidak ya, tapi cari orang yang bisa diajak bicara ya, kemudian solusinya dapat, praktekkan. Besok langsung ketemu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Saat menyalahkan orang lain, persoalan tidak semakin selesai, tetapi justru semakin berviral, menular ke sisi-sisi yang lainnya, sehingga tidak ajaib ya kejadian berikutnya. Berarti tidak ajaib harapannya. Nah, ini kan semua ilmu kekuatan hati Bapak Ibu. Coba cek, coba ilmu kekuatan hati kan, bagaimana dijamret mengatakan wow keren gitu kan, senyum, ambil air wudhu, sholat, munajat, tarik kembali tasnya, bayangkan seperti sudah di tangan. Tiba-tiba besoknya ada orang nganterin tas itu ke rumah. Assalamualaikum Ibu, apakah ini tas Ibu? Dibawakan ke rumah. Siapa yang menggetarkan? Malaikat. Karena kita telah doa, Allah mengutus malaikat itu untuk menggerakkan orang yang ada di sana membawakan tas yang tadi diragut oleh orang yang masih pengen meminjam tas itu, gitu kan? Ini contohnya ya. Jadi jangan menyalahkan,
Agar apa? Hati menjadi tenang, gitu ya. Nah, ada lagi nih baru-baru ini contoh, ya, kasus seorang poluan, polisi wanita, ya. Kenapa kejadiannya sampai maaf sekali dijeruji, ya, di balik jeruji besi, ya. Anak-anaknya menjadi terlantar, suaminya juga meninggal, dibunuh. Karena apa? Karena menyalahkan orang lain, menyalahkan suaminya, ya. Pada waktu dicek ATM-nya, ternyata uangnya sisa 800.000, langsung marah-marah, ya, menyalahkan suaminya, ditelepon, pulang, langsung diborgol, kemudian naudzubillah, ya, dikasih bensin dan dibakar. Yang terjadi penyesalan setelahnya. Padahal coba, keren, ngomong baik-baik, kenapa mas begini begitu, kemudian bareng-bareng untuk solusikan. Ya bisa jadi belum tobat, tapi bersabar nih ya, ibu peluangnya ini misalnya gitu ya. Yang terjadi anak-anak sekarang ini masih bersama kedua orang tuanya. Tetapi karena menyalahkan orang lain, ya pada saat ada ujian itu hadir, padahal ujian itu ada, bisa jadi adalah ada peran, ya, peran orang itu bukan suami saja, tapi peran istrinya juga di dalam. Tapi itu semua adalah untuk pembelajaran kita, ya Bapak Ibu. Jadi untuk jangan menyalahkan orang lain, ya. Atau lagi contoh kisah Kotia yang ada di SHMR. Pada saat sang ayah pulang, salah prasangka nih, menyalahkan anaknya, ya. Dipukullah tangan Kotia pakai besi yang sudah berkarat. Ternyata besi itu melukai tangan Kotia dan harus diamputasi. Yang mengamputasi Kotia bukan pisau dokter, bukan. Tetapi adalah kata-kata, proyeksi, dan tindakan yang tidak tepat. Menyalahkan orang lain. Akhirnya memotong impian-impiannya, memotong harapannya, memotong tangan anaknya sendiri. Nah, bisa jadi diri kita lah juga sering memotong harapan-harapan kita dengan marah-marah, dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Coba koreksi di dalam diri. Ya, kalau kita mau ajaib, jangan seperti itu lagi. Ya, berarti kita harus menerima keadaan. Oh keren, oh keren. Ya Allah, tunjukkan hikmah di balik ini. Seperti halnya kemarin saya contohkan saya sendiri. Ya, uang ratusan juta, ya, uang ratusan juta. Mohon izin Bapak Ibu, masih dipinjam orang. Saya keren aja, udah saya rilis gitu ya. Ya, memang ini bagian suami gitu ya, maksudnya tugas dari suami. Kemudian suami minta tolong saya ditemenin untuk menghadapi ini. Oke mas, saya temenin. Dan alhamdulillah dengan ketenangan, dengan saya tidak menyalahkan, suami juga tidak menyalahkan, ternyata ada keajaiban. Tanda tangan langsung untuk ada pembayaran. Alhamdulillah ada solusi, tidak berbelit-belit, ya, tidak usah ke kepolisian, tidak usah ada pihak ketiga, tidak ada. Langsung dua pihak itu menyepakati dan ada pembayaran. Alhamdulillah. Ini contohnya ya. Maka kita belajar ya. Bukan berarti di sini saya yang paling enggak, hanya mencontohkan saja. Coba kalau saya posisi kayak zaman dulu. Saat uang dipakai saya marah-marah, saya emosi gitu ya. Orangnya saya kata-katain gitu. Malah pergi, enggak mau tanggung jawab gitu kan. Siapa yang enggak untung? Saya sendiri gitu ya. Maka sekarang langkahnya keren gitu kan. Didoakan gitu kan. Persoalan Anda memakai uang saya, persoalan Anda dengan Allah. Ya, persoalan saya tetap memuliakan Anda karena Allah. Tetapi kewajiban dunia untuk mengembalikan dana harus tetap dilakukan, gitu kan. Akhirnya keluarga menandatangani, gitu kan, membayar, gitu ya. Nah ini kan ilmu-ilmu yang keren sekali apabila kita bisa mempraktekannya, gitu ya. LOP Bapak Ibu mengajarkan kita, Law of Projection mengajarkan kita bahwa kita itu adalah kreator Bapak Ibu. Coba meng-create ya. Menganyam, saya sampaikan kita tuh menganyam nasib kita gitu ya, menganyam realitas diri kita sendiri, menganyam meng-create nasib kita Bapak Ibu. Maka jangan di-create dengan ada kekotoran kata-kata kita, kekotoran pikiran kita, jangan, tapi di-create dengan hal-hal yang mulia, yang bagus, karena pengen nasib kita adalah baik dan bagus. Saat kita menyalahkan orang lain, itu berarti mengalihkan tanggung jawab kita pada waktu meng-create ada nasib kita tidak baik jadinya. Dan justru yang tertarik adalah petaka di saat berikutnya. Nih, ada kata-kata yang bagus ya. Saat menyalahkan orang lain dari sebuah tumbukan yang terjadi pada diri kita, ternyata itu adalah tindakan mengalihkan tanggung jawab diri kita
untuk meng-create nasib kita untuk lebih baik, tetapi yang terjadi berikutnya adalah sebaliknya, menarik petaka di saat selanjutnya. Na'udzubillah. Nih, agar kita belajar ya. Akhirnya harus kita terima keadaan. Ada debt collector, terima keadaan. Karena apa? Untuk mental kita tuh menguat. Kalau kita udah gimana kayak gini, ya menjerit lagi, mana bisa kuat mentalnya, gitu kan? Jadi ada debt collector, wah alhamdulillah, keren, udah tangani aja, gitu kan? Kayak Bunda Rani, awal-awalnya, maaf ya Bunda Rani udah gabung. Udah gimana Bunda? Udah tenang Bunda, tenang, dihadapi. Sekarang malah debt collectornya tidak datang. Karena dia LOP kan, bukan berarti menghindar ya, tidak membayar, tidak ya. Suatu saat nanti datang, tapi tetap dihadapi gitu ya. Tidak usah ada takutnya hanya kepada Allah. Berarti saya kapok nih, nanti tidak akan hutang lagi saya tidak mau untuk beramanah lagi nih saya, kayak gitu. Karena ketakutan itu kalau kemudian dilemparkan ke orang lain tidak jadi pembelajaran. Tapi kalau ketakutan itu kemudian dikendalikan, akhirnya menjadi hikmah yang besar. Saya tidak mau seperti ini lagi. Saya tidak mau untuk beramanah lagi karena rasanya tidak nyaman, gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi pada saat ada tumbukan, nikmati gitu loh. Bukan berarti tidak boleh untuk konsultasi dengan mentornya, bukan gitu ya. Bukan, tetap boleh gitu ya. Tapi nikmati, keren Bunda, keren kayak gitu. Dengan senyum gitu kan. Jadi kan istilahnya di situ toksiknya ya bisa menghempas di dalam. Menghempasnya bagus nih ya. Wah, cair gitu kan. Menghempasnya itu di dalam, kemudian seperti tergulung kayak bola saya itu ya, keluarnya menjadi produk bagus gitu. Karena digulung di dalam kan, digulung di dalam gitu ya, menjadi daya imun naik dan menjadi produk bola yang bagus gitu. Menjadi barang yang bagus, yaitu kesabaran, kesyukuran, kebahagiaan, ketenangan, keajaiban yang selanjutnya ya. Nah, sebab yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang kedua adalah menyalahkan orang lain. Ini berarti tidak boleh. Coba cek, apakah saya sering membicarakan buruk orang lain, membicarakan tidak baik orang lain. Apakah yang kedua, saya sering menyalahkan orang lain. Kenapa LOP saya tak ajaib? Gitu ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah Bapak Ibu, kenapa LOP-nya tidak mudah terwujud nyata? Karena fokusnya pada persoalan. Ketika kita terus-menerus fokus kepada persoalan kehidupan, kita masih menciptakan energi tidak baik, energi negatif yang lebih banyak lagi terproduksi di situ. Terkait sama ketidakpuasan dan kecemasan daripada dengan solusi dan keberlimpahan. Nah, pada saat Bapak Ibu memikirkan persoalannya terus-menerus, kenapa sih terjadi seperti ini? Kenapa sih gitu kan? Ternyata memproduksi banyak sekali energi tidak baik, energi negatif. Yang di sana adalah ketidakpuasan kita terhadap kejadian itu yang mewujudkan kecemasan. Solusi menjauh, keberlimpahan juga menjauh. Inilah gap jenengan dengan kekayaan. Maka jangan sampai fokus kepada persoalannya. Persoalan ya sudah kita pasrahkan kepada Allah, TSL. Maka kita latihan TSL kan sekarang ini ya. Terima, syukuri, lepaskan. Kemudian RFF, release, forget, forgive. Untuk apa? Tidak fokus kepada persoalan, tapi akses ketenangan. Dengan ala bidzikrillahi atau ma'inul qulub. Kita saat ini bidzikrillah ya, kita berzikir kepada Allah untuk bisa mendapatkan ketentraman hati. Akhirnya ada cahaya. LOP, Law of Projection yang kita pancarkan mengajarkan bahwa apa yang kita fokuskan itu akan berkembang. Saat kita fokusnya kepada persoalan, padahal persoalan itu adalah bentuk toksit yang keluar, kemudian kita pancarkan terus-menerus, maka yang berkembang adalah persoalan demi persoalan berikutnya. LOP tidak mudah kunjung datang, tapi coba switch fokus. Bapak Ibu, LOP kan adalah kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan. Maka yang berkembang itulah nanti bibitnya itu.
bibitnya kesuksesan, ketemu solusi demi solusinya ajaib. Jadi saat Bapak Ibu fokusnya pada persoalan, pada masalah gitu ya, yang akan ditarik adalah persoalan-persoalan selanjutnya datang di saat-saat berikutnya. Saat mengeluh, maka akan ada persoalan yang lainnya berdatangan. Maka jangan mengeluh, stop keluhan. Ambil air wudhu, sholat, zikir, baca Al-Quran, ya, sholawat, masuk majelis ilmu, masuk RFF LOP. Kadang kita menjelaskannya tidak mudah ya. Saat orang keluhan, bunda aku ditipu 40 juta, bunda aku ditipu sekian juta. Bun, masuk majelis bunda, ayo kita rilis ke sana. Nanti akan bisa ditarik 400 juta, akan ditarik 4 miliar. Nanti ya bunda ya, biar kembali dulu 40-nya. Ya sudahlah. Berarti kan tidak mau berjuang dulu gitu ya. Jadi pengennya ajaibnya dulu. Ya sudah, saya bisanya memberikan motivasi seperti itu. Oh ya monggo bunda, kayak gitu ya. Nah makanya kita jangan fokus kepada persoalannya, karena nanti yang ditarik adalah toksit-toksit berikutnya ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita tariknya adalah muliakan dia, bahagiakan dia, mudah, lancar. Ada doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Agar apa? LOP-nya selalu mudah. Dan Bapak Ibu yang sekarang ini sudah mudah kehidupannya, tentu tidak mau kembali ke masa lalu. Benar enggak? Tidak mau. Saya pengennya ke masa depan yang semakin mudah, semakin indah, semakin lancar, ya, semakin membahagiakan. Saya tidak mau ya kembali ke zaman masa lalu. Maka bersama-sama di privat RFF LOP ini Bapak Ibu bergandengan tangan. Di luaran panas Bapak Ibu, di dalam sejuk kan. Di sini apalagi di ruangan insan mulia sejuk banget gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga adalah jangan fokus kepada persoalannya, agar kita nanti LOP-nya mudah terwujudnya ya. Ketiga termasuknya adalah kesalahan ya, ketidaktepatan LOP kok selalu gagal ya. Kenapa LOP selalu gagal? Karena fokusnya pada persoalan. Maka sekarang ini fokusnya boleh mana di share bunda? Oh oke. Nanti saya share Bapak Munir ya. Ada di ini ya, ada di ini apa namanya TikTok saya. Ada di TikTok ya, di TikTok yang apa namanya zikir 1 menit ya, zikir 1 menit penjualan melejit. Itu ada di sana. Kemudian materi ini udah saya berikan 1 tahun yang lalu ya, doa kemudahan ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Nanti saya share lagi Bapak Munir ya. Bismillah ya, ini termasuk adalah LOP ya, pendorong LOP yang semakin menguat, kemudahan langsung mudah tersaji nyata gitu ya. Ini yang ketiga. Jadi fokusnya adalah harus ke solusi gitu ya. Fokusnya kepada kesuksesan, jangan fokus kepada masalah gitu ya, saat kita pengen LOP-nya menjadi mudah terkabul. Yang keempat, ya, kenapa sih LOP kita kok gagal maning gitu ya? Karena self talk kita negatif, self talk kita tidak positif, nyeletuk gitu. Self talk itu kan kata batin ya, kata diri ya, nyeletuk gitu. Wah dasar orang jahat, wah dasar orang tidak pendidikan, wah dasar gitu. Ini kan termasuk self talk. Self talk ini Bapak Ibu ya, self talknya tidak baik gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah terus menerus belajar magnet rezeki, itu akan tertata ya, akan tertata. Inginnya mendoakan gitu, karena di sini tanaman saya gitu kan. Saya pengen hari selanjutnya itu saya mulia, saya ingin hari selanjutnya itu saya bahagia, saya ingin nasib saya itu baik. Maka sekarang ini saya tanam kebaikan. Walaupun sakitnya seperti apa, saya tanam kebaikan dengan mendoakan. Karena doa baik itu langsung menjadi kickback untuk kita, untuk saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti terlatih Bapak Ibu bawah sadarnya. Bawah sadarnya terlatih. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mudah memaafkan, tidak mau mendendam kepada orang lain. Nah yang keempat ini adalah self talk yang tidak baik ya. Cara kita berbicara ke diri sendiri punya dampak yang sangat besar pada cara memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Nih, makanya bicara kita ini berpengaruh besar kepada pandangan diri kita akan masa depan kita. Pandangan kita kepada dunia sekitar kita. Nah, saat self talk kita negatif, saat self talk kita tidak positif, kita meragukan. Di sana berarti kita meragukan, ya.
kemampuan kita, atau kita merasa nggak layak dapetin apa yang kita inginkan saat kita self talk-nya negatif, gitu ya. Wah, dasar orang ini, dasar orang itu, gitu kan. Ini kan self talk negatif. Atau seperti ini, apa ya saya mampu, gitu kan. Saya bisanya apa, gitu. Ini termasuk juga self talk, gitu. Self talk itu bukan positif terus, tapi juga self talk yang tidak baik itu termasuk doa, gitu kan. Semua doa dikabul oleh Allah. Ya. Makanya kita tak ada pilihan lain. Self talk kita, pikiran kita, ya kata-kata kita itu berusahanya ya yang baik-baik saja. Pada saat kita menciptakan pola pikir dan perasaan yang enggak mendukung kepada berlimpah, ya ternyata LOP itu menjadi tidak melesat, gitu ya. Pada saat kita merasakan dan berpikir, ya kemudian tidak mendukung kepada keberlimpahan, berarti kan kepada kesempitan, gitu ya. Nah, self talk-nya itu menjadi tidak mudah terwujud nyata, self talk baiknya, gitu ya. LOP-nya itu tidak mudah terwujud nyata. Nah, LOP mengajarkan pentingnya kita, ini LOP ya, LOP kita yang baik ya, penting mengajarkan kepada kita pentingnya memperkuat self talk yang positif untuk bisa membangun rasa di dalam diri. Kemudian harga diri kita itu juga menjadi lebih baik, sehat, mulia, dan ajaib. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang keempat, jangan sampai kita punya rasa yang sampai keluar di kata-kata itu tidak baik. Karena akan menjadikan diri kita low energinya, ya, menjadikan kita merasa seperti tidak mampu nih untuk mendapatkan hal yang layak yang kita inginkan. Inilah Bapak Ibu, self talk yang negatif ini termasuknya adalah ngerundel. Nah, ngerundel ini apa nih? Mengeluh ya. Termasuknya itu self talk itu, mengeluh. Jadi akhirnya kita tidak pantas nih mendapatkan impian-impian kita karena ada keluhan yang keluar. Bahayanya saat kita berkeluh kesah. Makanya kita hindari ya, jangan sampai kita berkeluh kesah. Udah kok keren aja tiap hari, gitu kan. Makanya banyak Bapak Ibu yang kayak gini. Saya senang lihat statusnya Bunda Susan, isinya optimis terus, isinya happy terus. Jadi saya lihat statusnya Bunda Susan tuh udah ajaib aja rasanya, gitu, terposter gitu kan. Karena termasuknya di sana pada waktu kita mengeluarkan ada status ya, itu kan ada kata batin kan. Ya walaupun kita ke kondisinya mungkin masih di ya maaf ya kalau barang kita dipakai orang gitu ya, dipakai orang nggak ngomong ya itu kan menyedihkan ya. Tetapi kan kita berusahanya kan mau keren, nggak usah ditampilkan di status kayak gitu kan, nggak usah ditampilkan ya kan. Yang ditampilkan kan penuh kesyukuran, yang lainnya juga masih banyak gitu kan. Ternyata yang minus tadi itu juga dipluskan oleh Allah karena tervibrasi dari energi positif kesyukuran. Ini ajaibnya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, status Bapak Ibu baik di Facebook ya, baik ada di TikTok, baik ada di ini ya, WA ya, WhatsApp ya, Wawa gitu ya. Baik juga ada dimanapun ya, di IG dan lain-lain, itu yang positif saja. Nggak usah ada sindiran, nggak ada juga menuduh atau ejekan gitu, jangan ada ya. Sindiran juga jangan sampai ya. Oh ternyata ya orangnya seperti itu gitu kan. Lah kan berarti kan itu menyindir seseorang, membuat orang tanda tanya. Berarti ini ada persoalan nih gitu kan. Nah ada lagi statusnya kayak gini. Aku baru aja lihat gitu. Pria itu di luaran tenang, di luaran kelihatannya tenang, ada lagunya kan itu kan, ada musiknya. Tapi quotes-nya kayak gitu, laki-laki itu, seorang pria itu di luaran kelihatan tenang, tapi ternyata batinnya perang. Masya Allah. Ini yang bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak yang di RFF LOP ya, ataupun yang ada di TikTok, enggak ada. Ini di luaran ya Bapak Ibu ya. Saya cuma melihat sekali, oh seperti ini ya. Jadi laki-laki itu, mau ya bapak-bapak yang ada di sini ya, bapak-bapak katanya kelihatannya tenang tapi dalamnya perang. Kalau di mana rezeki enggak ya, luarnya tenang
dalamnya amazing, dalamnya bahagia, itu ya, Masya Allah. Demikian Bapak Ibu ya, 4 penyebab LOP menjadi gagal money. Maka perlu kita hindari. Tadi cara-caranya saya sudah contohkan ya, jangan sampai seperti itu ya. 4 hal itu adalah membicarakan hal tidak baik ya tentang orang lain. Yang kedua, sering menyalahkan orang lain. Yang ketiga adalah fokus kepada persoalan, menjadikan persoalan tidak semakin menjauh tapi terus mendekat karena dibicarakan, karena difikirkan. Jadi permasalahannya semakin lengket ya, kayak lintah ya Bapak Ibu, tahu lintah ya Bapak Ibu ya. Karena difokuskan kepada persoalannya, dipikirkan terus-menerus jadi kepikiran, nah menyedot energi baik. Jadinya tidak bisa ada LOP terwujud nyata ya. Yang keempat adalah cara bicara kita, self talk kita, bicara dan rasa yang negatif, yang tidak positif. Terletuk tiba-tiba tidak baik, ngomong tiba-tiba keluhan, tiba-tiba ada juga hujatan. Nah ini tidak baik, tidak baik, tidak baik. Ini menyebabkan LOP tercancel ya. Nah, untuk bila jangan sampai lakukan sebaliknya gitu ya.